Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, para muridin yang ada di pondok maupun yang sedang mengikuti melalui Zoom meeting, para sahabat, kolega, dan seizin guru-guru kita, mari kita melanjutkan ngaji kitab Maqasidur Ayah dan senantiasa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat, pengikut dan umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para salikin rahimakumullah, para jamaah, hari ini kita masih melanjutkan tentang kiat ke-89. Ini memang panjang, kita bahas 4 kali pertemuan, yaitu tentang fil ghirrati bi anwa'idini. Seringkali orang terperdaya atas keberagamaannya. Dalam menjalankan agamanya itu kita sering terperdaya. Saya ulang sedikit karena ini insyaallah hari terakhir membahas ghirratu bi anwa'idiniyah. Yang pertama, orang terperdaya karena punya ilmu hadis. Cari hadis yang dhaif, hadis yang mardud, seakan-akan mengalahkan hadis yang sahih. Karena itu yang sunat-sunat didulukan, yang wajib ditinggalkan. Orang pinter kadang-kala minteri, orang ahli hadis kadang-kala minterin cari hadis yang lemah-lemah. Yang kedua, kita juga ini penting, ahli syariat, hukum wajib, ilmunya kalau pidato tentang syariat pinter, tapi hatinya kosong. Nah, ini sering ngakali para jamaahnya. Mestinya haram dicarikan subhat, katanya subhat dikatakan boleh. Jelas itu uangnya haram dari korupsi, tetap diterima. Alasan perjuangan tetap nggak boleh. Naudzubillah, ya, ini banyak orang seperti ini mengakali karena dia tahu syariat, cari dalil-dalil yang ringan sehingga membolehkan yang subhat diterima, apalagi yang haram. Yang ketiga, kita kemarin juga tentang orang-orang yang ahli spiritual, sok jadi spiritual tapi bohongin dari umatnya. Begini, ada tanda ini, oh ini orang-orang ini sok agamawan dan ini bahaya, dan ini adalah orang terperdaya. Ini memang kitabnya Syekh Izzuddin itu keras mengkritik bagi orang yang amalan-amalan agama. Yang keempat, para salikin, adalah kita kemarin ingatkan orang terperdaya karena para dai, para penceramah, dalil-dalil yang tidak tepat disampaikan, biar dia lucu, biar seneng, dapat amplop yang besar. Nah, ini cara berceramah yang tidak tepat, ya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf kalau saya ada yang tidak berkenan. Yang kelima adalah ahli-ahli yang ahli debat, maunya menang sendiri. Kalau tidak madhab saya jelek. Padahal NU memperkenankan min arba'il madhabah, 4 madhab dipakai, tetapi yang konsisten. Oke, ya. Yang kelima. Yang keenam adalah orang yang pura-pura zuhud tapi tidak, ya. Istilah saya sumaker, sugih macak kere, ya. Biar seakan-akan dianggap orang yang zuhud padahal tidak. Kemudian yang ke 6, yaitu yang ketujuh adalah orang yang terpada sikap sederhana padahal tidak. Padahal orang yang memakai pakaian bagus asal tidak untuk riya itu adalah min
tahatu bin nikmah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nikmat Allah untuk diberitakan agar kita mengajak orang lain bernikmah, bukan sombong-sombongan. Ya. Jadi kalau memang nggak warok, nggak usah sok warok gitu ya. Yang kedelapan adalah orang yang ahli menyepi, dasarnya malas dengan berhubungan dengan orang lain, tidak mau berkumpul. Saya khalwat, padahal dia malas. Ini juga nggak boleh. Nah, karena itu mari kita mulai untuk ke-9 dan seterusnya. Insya Allah moga-moga hari ini terakhir di dalam hal orang yang terperdaya di dalam beragama. Para salikin jamaah, mari kita lanjutkan ke-9. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi'urbiya fil darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawa'ut tasi', orang terperdaya yang ke-9 adalah iktiraru bil ghazwi wal haji wa qiyamul wa shamin nahar. Ya, orang yang pertama terperdaya karena sok pejuang. Sok Allahu Akbar, demonstrasi di mana-mana, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, nggak sholat. Sholatnya di lapangan pada dekatnya masjid. Ini adalah cara orang terkesima, terperdaya, sok menjadi pejuang agama, tapi sebetulnya melecehkan agama. Sebelahnya masjid, tapi Allahu Akbarnya di lapangan, ya. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Ini baru tahu dalilnya ya. Ini baru tahu dalilnya, yaitu orang terperdaya an-nawtasi al-itra bil ghadwi. Jadi orang yang berjuang seakan-akan berjuang tapi melupakan terhadap yang wajib. Ma'a tad'i'i aktsari taqwa dzahirah wal batinah. Padahal dia itu menyia-nyiakan ketakwaan baik lahiriah dan batinnya. Mengapa? Wa tarkit tafaqquti li aqwalihi wa a'mali wa ahwalihi. Karena orang yang sok pejuang, ini ditambahkan orang yang haji, ya, mulai haji ya sholat, jangan haji tobat, habis tobat kumat tomat. Jadi gak boleh. Menurut ini adalah ini terperdaya karena mengamalkan suatu amalan satu, meninggalkan yang fardu, yang takwa yang lain, itu gak boleh. Ya, dengan demikian di dalam hal ucapannya, perkataannya, di dalam situasi apa saja, seseorang itu lupa kepada yang wajib, yang fardu. Nah, biasanya orang seperti ini dzannan minhu anna mislahu la yahtaju ila tafaqquti wa nisyan li tad'il wajibah. Orang yang terperdaya tadi berjuang di lapangan, padahal ini negara-negara yang mengedepankan agama, negara yang mengedepankan Pancasila, dan Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama. Mereka menyangka bahwa dia itu tidak perlu melakukan sholat, tidak perlu melakukan sholat Jumat, tidak perlu melakukan yang lain, dan dia itu adalah terbebas dari larangan-larangan. Oh, saya sudah pejuang kok. Salah melihat di dalam hal seperti itu. Nah, karena itu watan fil hirrati bidzalika bima dzakarna dhannan minhu la dzajab wartika bil manhiyah, ya, dan dia menyatakan bahwa dia itu merasa tidak terkena kewajiban karena sudah mengamalkan itu. Nah, cara menangkalnya apa? Kalau orang atau kita mempunyai sikap seperti itu, maka dengan demikian kita diminta satu, yaitu memutus tali dari lingkungan seperti ini. Jadi kalau lingkungan yang kanan-kanan, kalau itu tidak sesuai dengan syariat yang benar Ahlussunnah Jamaah, tidak usah berhubungan, ya. Dan yang kedua, yaitu Bapak Ibu sekalian, seperti halnya ketika ada yang ke-8 ya, tentang uzlah
Artinya orang yang punya ilmu harus tetap membina umatnya. Jangan seakan-akan dirinya itu adalah ahli uzlah kemudian tidak mau berjuang. Nah, dengan demikian walaisa rutbatuhu fil mandubati karut batil qiyam wasyam wal had wal ghazwi wala yaqun ila wajiban. Ya. Tingkatannya yang tadi melakukan XYZ, melakukan seakan-akan berjuang padahal tidak, padahal salah dalam berjuang, itu tidak menghapuskan apa? Qiyamul lail tetap. Jangan kalau sudah merasa berjuang tidak usah qiyamul lail, tetap siam puasa wal haji dan tetap haji kalau man istata'a ilaiha, ya. Dengan demikian dia tidak bisa meninggalkan yang hal-hal yang wajib. Li anna sawufa idzal taqat ta'ayyana qital. Sebab jika barisan-barisan itu sudah bertemu, perang adalah keniscayaan. Perang itu kalau sudah pada posisinya. Islam itu cinta perdamaian. Kalau harus perang, perang. Tapi kita cinta perdamaian. Ini di negara Indonesia sendiri ngejak perang. Nah, ini tidak pas, ya. Ini baru saya nemu kitabnya ya. Ini biasanya kita kan hanya mampu begini-begini, tapi ternyata kitabnya di kitab Maqasidul Riayah. Ibu dan bapak sekalian yang ke-10, an-nau'u al-sir iktiraru bi ra'atit taqwa adh-dhahirah wal batinah wal ihtimam bi taqdimiha ala ghairiha minat ta'ati al-masnunati al-mandubatin. Yang ke-10 ini kita diingatkan, termasuk kita semua, orang terperdaya seakan-akan dirinya melakukan takwa serta peduli untuk menjalankan ketaatan yang sunnah dan yang dianjurkan, masnunan wal mandubat. Benar ya? Dari kalimat itu benar, orang takwa, orang menjalankan sunnah yang wajib, benar. Tetapi ada komanya, orang yang seperti ini ma'a itiqad ahadihim takhadu fi asrihi wa anna najiduni ghairi. Tetapi dia merasa bahwa itiqadnya, keyakinannya, ahadihim tawakhud, dialah yang terbaik di antara kita semua. Jadi ada unsur sombongnya, menjalankan kebaikan tapi dirinya sombong, ya, duna ghairi, bukan yang lain. Nah, cara seperti ini Bapak Ibu sekalian, wa walau salim taqwahu lahu lam yakman. Orang seperti ini tidak akan selamat ketakwaannya, lam yakman, dan juga tidak aman. Amalnya bagus, ada sombong, riya, hilang, zong. Ya, zong. Jadi nanti di yaumil akhir itu kosong, tidak dicatat, ya. Karena apa? Orang seperti ini adalah ayyuh bital taqwahu bima yakum minu fil istiqtiba. Orang seperti ini adalah tidak bisa menghapus kemurkaan Allah karena sebab-sebab kesombongan tadi, ya. Dan dia merasa dekat padahal tidak. Padahal sombong, ya, itu adalah penyakit yang betul-betul bisa menghilangkan dari amalan kita, dan Allah tidak suka pada orang yang sombong. Ya. Nah, dengan demikian au ayyu'adzabu bima taqaddama min dzunubi qabla taqwahu, dan orang seperti ini tetap akan diadab terhadap dosa-dosanya yang lalu karena tidak pernah taubat, karena ada sombong, karena merasa dirinya itu Allah, dirinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Wa yantafil ighraru bidzalika bi an ya'ridu taqwahu ala taqwa salafi hadil ummah. Caranya adalah maka dia harus menghadap ketakwaannya itu seperti kaum salaf, kaum para kiai-kiai wutun, ya. Kiai-kiai nggak suka yang tidak mau amplop, kiai-kiai yang di gunung-gunung, kiai-kiai yang tulus membina umatnya.
Bukan kiai-kiai yang semuanya diukur dengan bisyarah, amplop. Doanya nggak makbul. Yang kiai-kiai yang hanya mencari uang itu, ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Tapi ini kitab loh ya, kitab, bukan saya, ini kitab. Ya. Nah, dengan cara melakukan ketakwaan ala salaf itu artinya apa? Dia menghadapkan rasa takutnya dengan rasa takut yang setakut-takutnya. Ya, wa wajlu ala wajihim wastiqraran nafsihi ala istiqrari anfusihim. Ya. Faqad kanu kama wasafahum rabbuhum biqaulihi. Orang seperti ini berarti adalah orang yang seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang ia telah berikan, artinya ketakwaan yang utuh, ketakwaan yang tulus, dengan hati yang takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Dan ini yang akan segera liqa'ilah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rasa takut karena ingin kembali kepada Allah, ya, rasa gentar yang takut karena telah sampai pada titik di mana salah satu dari mereka berharap menjadi kayu penopang, maka dengan demikian Allah itu akan memilih lebih dulu. Jadi kalau orang yang takwa, orang yang contohnya ginilah, saya bukan contoh lain, kita punya 2-3 pembantu, yang 2 mau walesnya bukan mainnya HP terus. Kan banyak kan? Ya, ada pembantu yang sukanya HP, berhenti HP, makan HP, istirahat HP. Ya, sambil kerja telinganya disumpelin ya, dipanggil nggak dengar karena dengerin musik ya. Tapi ya tentu tuannya akan mencari orang yang tulus, orang yang mengabdi, orang yang kerjanya bagus. Begitu. Allah juga gitu. Orang yang takwa, orang yang menyerahkan dirinya pada Allah setulus-tulusnya, itu yang akan dipilih. Begitu juga hamba kita yang membantu kita, yang bersama kita juga tentu perasaan dari sang tuan rumah kan ada. Oh ini tuh males. Ini ya Allah, udah nggak usah digolongkan ya. Tapi itu wajar kalau ada orang yang orang yang ada kecenderungan. Karena apa? Rasulullah SAW karena sayyidul awalina wal akhirin sallallahu alaihi wasallam akhwafuhum lillahi ta'ala. Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling takut pada Allah. Kok kita tidak? Kok takut kita hanya kalau banyak orang, kalau kepada pimpinan, tidak takut pada Allah, itu berarti takwanya pura-pura. Ya. Ma'a anna hadzal muqtari bi taqwahu ya'manu ayyakuna dhayyan min at-taqwa ma yuhbitu taqwahu. Maka dengan demikian orang yang terperdaya karena ketakwaan ini tidak merasa aman dan memungkinkan ia menyia-nyiakan ketakwaan yang dapat menghapus ketakwaan itu sendiri. Jadi kalau pura takwa, kalau orang banyak takwa, kalau sendiri enggak takwa. Ya. Maaf ini guyon, ibu-ibu jangan disalahkan saya. Guyonnya Bapak takwa, takut sama istri tua. Kalau di rumah takut, tapi kalau di luar tidak. Nah, ini nggak boleh ya. Ya maaf, naudzubillah, astagfirullah ya. Oke. Ya, biar cair ya. Karena ini praktek sehari-hari kita dengarkan seperti itu ya. Jadi kalau takwa yang betul, jangan karena orang, jangan karena pimpinan, jangan karena komunitas, tapi betul-betul karena Allah. Tapi karena apa? Kalau pura-pura itu menghapus ketakwaannya dan tidak menghapuskan kemarahan Allah kepada kita. Ke-11,
Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab an-nawa'ul hadisi asyar. Orang terperdaya yang ke-11 adalah iqtirarul bil azmi ala taqwa bil azmi ala af'alir radiyah wal ahwalis saniyah kasabri wa tawakkal wa kadzalik. Orang yang ke-11 terperdaya karena apa? Iqtirar bil azmi. Orang yang bercita-cita. Oh, saya ingin ke Bandung ketemu jamaah di Bandung. Misalkan jamaah Thariqah teman-teman Bandung, alhamdulillah banyak ya. Banyak. Nah, kalau saya di rumah saja kan tidak sampai Bandung. Oh, saya ingin sholat malam, tidur, sholat malam enggak. Oh, saya ingin Thariqah, niat udah berbulan-bulan enggak jadi, tidak. Nah, orang seperti ini, maaf ini bukan saya, ini adalah kitab Maqustirah. Orang seperti ini adalah terperdaya karena cita-citanya. Ada cita-cita tapi nggak dijalanin. Tapi ada juga yang hidayah sekali dua kali ketemu langsung ikut jamaah, ikut thariqah. Ini betul-betul futuhul qulub, yang dibukakan pintu Allah secepatnya kemudian langsung ikut. Ya. Nah, karena itu perbuatan-perbuatan itu misalkan adalah kasober, pura-pura sabar, ingin sabar tapi nggak sabar. Begitu ada yang nggak pas marah, atau wakal begitu nggak naik pangkat ngeroweng. Waridho, temennya ada yang naik pangkat hatinya merongkol, nggak ridho ini berarti. Wal ikhlas, memberi kalau ada pimpinannya, ayo sedekah baru sedekah. Nah, ini tidak ikhlas. Wa dzalik minnal ahwali wal alaihi, dan beberapa situasi yang lain. Ya, orang seperti ini adalah orang yang terperdaya bi azmi ala tahil akhlaqid diniyah. Orang seperti ini orang yang terperdaya karena angan-angannya untuk menjalankan akhlak ya diniyah yang sesuai dengan agama. Kal ghadabi wal hazar wal riya, ternyata dia juga masih masih hasad, masih riya. Jadi itu yang tadi mau takwa ridho itu hanya di mulut ya. Nah, orang seperti ini sikira wa yadunnun kullu min haula'i annahu man ahli ma'azama ahli bi mujarradi azmi. Orang seperti mereka menyangka dengan niat saja mereka tersebut orang yang telah melakukan yang diniati. Boten. Orang mau makan, nggak mau tangannya nggak mau makan, ya kan tetap nggak makan. Mereka mengatakan niat saja sudah dapat pahala. Sampai kapanpun niat, sampai mau wafat niat, nggak ketekan, gitu loh. Jadi orang kadang-kala ini terperdaya dengan niat saja. Ya kan? Banyak kan? Oh nggak apa-apa, niat saja sudah dapat pahala, tapi nggak tekun dan tidak ada alasan. Itulah Bapak Ibu sekalian ya. Maka dengan demikian ya, yang ia katakan, saya ingin lanjutkan ya. Fayasdatu hurudun li'tiqati annahu min ahli ma'azama alaihi. Ia tambah terperdaya karena keyakinannya itu disebut sebagai orang yang melakukan dan apa yang dia khianati. Nah, contohnya apa? Di sini disebutkan mislu dzalika an ya'zima ala sabr, dia niatnya sabar ala ma yusibu, apa yang dia dapat musibah, fa idza khadara ma yusbiru alaihi kadzabatu nafsu wa jazasta. Kalau sudah ada musibah datang, nafsu membohonginya dan dia tidak lagi sabar dan cemas. Ya Allah, ini saya sudah 10 tahun ini. Kok itu terus, udah mulai cemas masa depannya, padahal Allah sudah memberikan jaminan hidup. Contoh, wa kadzika ya'zimul ikhlas. Contohnya ingin ikhlas ya. Tapi fa idza wajada ma yura'ihi jasad nafsu ila ru'iyah wa hamil alaihi.
Jadi orang yang berniat ikhlas menjumpai orang yang menjadi tempat ia memamerkan, nafsunya bergejolak dan ingin riya, nafsunya mendorong riya, tergoda lagi. Wa kadzalika asmu ala ridho, contohnya ridho bil qada dengan ketentuan Allah. Fa idza najal qada kana min ashadin nasibihi, saat ketentuan Allah itu datang ia menjadi orang yang paling kecewa. Loh kok ndak aku ya? Kan banyak kan, mestinya kan aku, bukan dia. Jadi enggak ridho, ini banyak. Itu berarti orang terperdaya dalam cita-citanya. Cita-citanya ikhlas tetapi tidak. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang sekarang saya hormati, keterperdayaan seperti ini harus ditangkal, yaitu memadukan antara niat dan istihad terhadap upayanya agar niatnya itu tercapai. Hanya angan-angan ya nggak akan tercapai kan. Nah, kemudian niat untuk bertawakal tidak sama dengan tawakal, ya kan? Annal azmu ikhlas laisa ikhlas. Orang yang niat ikhlas bukan berarti ikhlas. Wa ala tawakal laisa tawakal. Wa ala hilmi laisa hilmi. Orang yang hatinya tidak lembut, tidak aweh, tidak lomo, dia juga bukan lomo. Wa ala sabar, dan dia juga bukan sabar kalau tidak sabar. Wa ala ridha laisa ridha. Orang yang niat ridha bukan ridha. Wa ana mahrumun bi amalin la yudradu minhu bi khilafin. Maka dengan demikian dia itu salah khilaf di dalam mengartikan seakan-akan orang yang sudah berniat dianggap sudah sama dengan yang diamalkan. Maka amalan laku terhadap mereka itu semua. Maka dengan demikian yang terpenting menyesuaikan antara apa yang diniatkan dengan apa yang diinginkan, apa yang diamalkan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di dalam kiat ke-89 ini adalah ke-12 an-nawa'u ats-tsani asyar. Yang ke-12 al-iqtiraru bisidri ta'ala adzanu wal uyub wa bi imhali anil mu'akhadhi ma'at tad'i kasri kathirin min khutulillahi ta'ala. Ini hati-hati buat kita semua. Yang ke-12, orang terperdaya karena Allah menutup dosa-dosa kita. Alah Gusti Allah raruh. Malah masyarakat enggak tahu kok. Engko tak istighfarin aja. Tapi maksiat jalan terus. Nanti saya tobat. Ya. Nanti Gusti Allah enggak marah. Memangnya Gusti Allah anak kecil yang dikasih permen kemudian enggak ngerti? Ini loh, banyak loh orang seperti ini. Tak korupsi, nanti sebagian tak kasihkan untuk sedekah, itu juga akan suci kok. Na'udzubillah, jangan. Ini berarti orang terperdaya seakan-akan Allah tidak akan memberikan bendunya, marahnya, ghadabnya, meskipun dalam hal tertentu ditutupi. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini adalah orang yang dikasih istijrat. Salah, enggak tahu kan? Kaya, korupsi, terus enggak ada yang tahu, bangga kemana-mana pakai jet pribadi, katakan, padahal uangnya dari mana? Ya, ingat. Ini adalah cara Allah memberikan istijrah kepada orang seperti ini. Nanti fayakunu indahu subhanahu minnal halikin. Orang seperti ini ujungnya adalah halaka. Orang itu akan hancur, rusak karena dirinya. Bisa jadi rusaknya tidak di dunia, di akhirat. Kadang-kala di dunia juga sudah dirusak oleh Allah. Didoakan. Orang yang dikorupsi masyarakat setempat kan mesti doain, nggak selamat tuh, itu kan? Ya, karena mengambil uang kita berpuluh-puluh triliun. Doanya orang mustad'afin, orang yang di fitnah, orang yang istilahnya itu
dianiaya itu lebih tajam loh. Nah, ini orang seperti ini menurut kitab ini fayakunu indallahi subhanahu minal halikin. Orang seperti ini nantinya akan hancur, mungkin tidak di dunia tapi di akhirat, atau mungkin di dunia dan di akhirat. Ya pura-pura ditutupi kesalahan itu oleh Allah, tapi akhirnya dia terperdaya, jalan terus, tidak merasa salah, tidak merasa nyesel, getun, ya, tapi akhirnya dia jalan terus. Nah, karena itu wa anna minas asaddil jahl iktirarul insani bima yaqulun nas bidzanni kadhiba wa tarkul wajalla mimma yatahaqqaqu min dunubihi wa uyubihi. Artinya inilah yang disebut dengan asadul jahli. Sebodoh-bodoh manusia itu adalah merasa kesalahannya ditutupi oleh Allah, tapi dia nggak sadar untuk segera taubat, masih menjalankan kesalahan tersebut. Kemudian orang apalagi terperdaya dengan seakan-akan dianya itu adalah orang dermawan, orang sinterklas, tapi uangnya dari nggak benar. Anehnya para ulama kita nggak pernah tanya, jarang loh, zaman ngasih bangun ini uangnya dari mana? Nanti tersinggung kan? Tapi jelas itu koruptor. Ya, untuk apa? Money laundering. Jadi mensucikan uang-uang korupsinya masuk pesantren. Maaf, itu nggak boleh. Jadi kita yang punya pesantren harus tanya, panjenengan niku nyumbang itu saking pundi? Tapi jenengan kenton dari rekening asli jenengan, berani nggak? Saya misalkan rekening jenengan, saya mau nyumbang 10 juta, 20 juta dari rekening ke rekening, kan asli, halal. Nggak berani orang-orang seperti ini. Dia mesti amplopnya amplop putih, bukan amplop coklat. Ngerti? Jadi kalau pegawai negeri pulang itu kalau resmi kan amplopnya coklat. Tapi kalau uang saweran amplopnya adalah putih. Oke ya. Maaf ya Allah, ini kan banyak kejadian nih. Orang diberi sumbangan tidak pernah tanya uang itu halal, subhat atau haram. Nah, ini adalah orang yang terperdaya karena merasa ditutupi kesalahannya. Nah, dengan demikian inilah yang mengabaikan rasa takut dari dosa-dosa dan aibnya yang benar ada. Artinya watar bil wajahli bimma yatahaqqu min dunubi wa nyubi. Jadi dosanya tetap datang, aib-aibnya tetap datang meskipun sementara ditutupi oleh Allah. Ini kan orang nggak tahu, terperdaya kan? Orang lain nggak tahu deh. Nah karena itu kalau merasa salah segera tobat, segera untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah terakhir orang seperti ini diajari doa oleh Syekh Izzuddin. Doanya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang baik istighfar dulu. Doa yang baik sholawat dulu. Doa yang baik memuji dulu. Jangan kita masuk rumah, tuan rumah, tok 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 minta makan. Tok 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 minta sumbangan. Nah, jadi ketok dulu dengan baik, istighfar dulu, ya, sholawat dulu, baru memuji Allah dulu, baru minta. Syukur-syukur doanya itu dalam bentuk munajat, itu lebih baik daripada doa. Kalau doa itu sepihak, kita mohon. Kalau munajat ada dialogis. Ya Allah, saya itu orang rendah, saya itu orang papa, saya itu orang lemah, dosa saya sebanyak. Siapa lagi ya Allah, tidak engkau yang maha pengampun, maha ampunilah saya ya Allah. Nah, ini ada melonya ya. Doa itu kan melo, munajat itu melo. Nah, itu ya, itu yang terbaik. Doanya apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa aku sebab apa yang mereka katakan.
menganggap kita orang baik padahal kita kurang baik. Maafkanlah saya Allah, mungkin orang itu terperdaya, terkesima dengan saya. Waj'alni khairan mimma yadunun, dan jadikanlah saya lebih baik dari apa, dari yang yadun, yang kira-kira. Kita dikira baik, ya Allah jadikan saya lebih baik lagi. Jangan sombong, jadi merendah. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ya Allah ampunilah dosaku terhadap aib-aibku yang mereka tidak tahu. Kita kadung dicap orang baik padahal kita punya salah, doanya ini. Jadi maaf, ini doa mestinya dibaca oleh saya, oleh para alim, oleh ulama, para penceramah, ya, para dai, ustadz, ustadzah. Demikian, terima kasih. Maka dengan demikian kita menyelesaikan keterperdayaan orang beragama, dan insya Allah hari Selasa yang datang kita masuk kiat ke 90 dari 91. Ini artinya kitab ini mau khatam, ya. Kita yang akan datang akan bicara faslun fi siratil murid fi na'imihi wa yaqdatihi. Laku yang harus dilakukan dijalani seorang murid, artinya ibu bapak sekalian kan murid suluk, saat tidur, saat terjaga apa saja. Ini pas ibu yang lagi suruh dilalah, babnya bicara itu. Insya Allah kita akan bicara, kita bahas untuk di hari Selasa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.